Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Andreas Tiono dari SD Anak Saleh, Kota Malang. Pandemi sudah berakhir, anak-anak sudah kembali lagi belajar ke sekolah. Pendidikan normal, kehidupan pun kembali normal. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran digital? Lalu, bagaimana dengan perlengkapan digital yang sudah kita siapkan sejak pandemi? Lalu, bagaimana juga dengan lab komputer? Apakah juga tidak akan ada pembelajaran setelah pandemi berakhir? Tidak untuk SD Anak Saleh. Kami berkomitmen untuk mendidik anak-anak untuk generasi berperadaban di masa depan. Jadi, pembelajaran berbasis digital, pembelajaran dengan kompetensi digital harus dimiliki oleh para siswa untuk disiapkan untuk generasi berperadaban di masa depan. Oleh karena itu, kami komitmen untuk membangun transformasi digital ini untuk jadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Saat awal-awal pandemi, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan pembelajaran anak-anak untuk lebih baik lagi. Kita melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi, menyiapkan bagaimana pembelajaran harus terus berjalan di awal-awal pandemi. Kami mencoba merubah pembelajaran yang awalnya konvensional, kemudian harus berubah menjadi pembelajaran yang daring. Di sisi persiapan kami sudah sangat matang sekali, tetapi tentunya masih banyak juga kekurangan di sana-sini. Kami juga memproduksi banyak sekali video-video pembelajaran yang kemudian itu membantu para guru, para siswa ketika mereka di rumah bisa tetap belajar melalui video-video pembelajaran tersebut. Kemudian bergerak pembelajaran yang anak-anak sudah mulai masuk, anak-anak sudah mulai tatap muka tapi masih terbatas. Kami juga sudah menyediakan bagaimana ya mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diikuti anak-anak dengan separuh mereka belajar di rumah dan kemudian separuhnya lagi mereka harus datang ke sekolah secara bergantian. Nah, ini cukup juga menyita perhatian kami. Karena apa? Karena ini model baru yang tadinya kami sudah nyaman dengan pembelajaran daring, sudah settle mulai dari pagi sampai dengan siang, tapi kemudian harus dirubah lagi. Kami harus belajar lagi. Kami harus kembali untuk mempola separuh yang ada di sekolah, kemudian ada separuh lagi yang mereka ada di rumah. Dan ini cukup challenging juga menurut kami, karena anak-anak tetap harus mempraktekkan protokol kesehatan di satu sisi. Nah, di sisi lain, kami juga harus memperhatikan anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga jelas ini tidak mudah. Tapi dengan berjalannya waktu, kami mencoba untuk mencari pola terbaik, cara belajar terbaik untuk anak-anak kita. Memang pembatasan ini cukup menantang ya, atau challenging sekali buat kami. Tapi pada dasarnya kami merasa mulai ada senang, mulai ada kegembiraan karena anak-anak sudah mulai datang ke sekolah walaupun itu dibatasi hanya berapa anak saja. Pembelajaran tetap kami fungsikan seperti halnya biasa. Jika kita lihat tampak pada layar atau gambar video di belakang ini, anak-anak sebagian ada di kelas, tetapi sebagian lagi juga ada di rumah. Nah, ini sedang mengikuti pembelajaran. Mereka tetap mendapatkan haknya seperti layaknya pembelajaran pada umumnya. Nah, pada pembelajaran hybrid ini, guru juga tetap memproduksi banyak sekali video-video pembelajaran, memanfaatkan teknologi digital, sehingga pembelajaran tidak hanya mendapatkan dari sisi digitalize-nya saja, tetapi mereka secara karakter, secara keilmuan mereka juga mendapatkan. Makanya kebiasaan-kebiasaan pagi, adab-adab pagi, atau karakter-karakter building itu tetap kita bangun pada saat pelaksanaan pembelajaran baik itu daring maupun pelajaran hybrid. Nah, ini cukup seru sekali sih menurut kami. Sekarang sudah masuk di era new normal. Anak sudah mulai normal ke sekolah, pembelajaran, kemudian kehidupan sudah masuk dalam normal. 1 tahun kemarin seperti hilang apa yang sudah kami bangun ini. Semuanya tiba-tiba sudah datang ke sekolah, pembelajaran hanya terkesan memanfaatkan fasilitas, bukan mengoptimalkan fasilitas. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar buat saya tentunya ya. Bulan Juli kemarin saya baru diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Memang awalnya sejak 2020
2020 awal masa pandemi, waktu itu saya juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah, di mana hal yang paling pertama saya lakukan adalah ketika pandemi datang tuh saya langsung mengajukan nih ke Google untuk bisa mendapatkan akun workspace waktu itu. Jadi sebelum adanya akun dari pemerintah Belajar ID, jadi sekolah langsung saya menginisiasi untuk mengajukan akun workspace. Kemudian alhamdulillah ini di ACC dan kami punya akun workspace berdasarkan domain sekolah kami. Setelah itu kami coba manfaatkan dari domain yang sudah diberikan pada sekolah. Kami buat create akun berdasarkan kelas, semua kelas punya, semua siswa punya, sehingga kami melaksanakan pembelajarannya nanti full menggunakan akun dari domain sekolah @sekolahanakssaleh.sch.id. Nah, setelah domain ini kami dapat, kami mulai berpindah penyimpanan berbasis cloud, di mana dari proses penyimpanan data, penyimpanan media, penyimpanan apapun, kami alihkan semuanya ke cloud. Yang awalnya hanya kami simpan di server atau di komputer atau di laptop masing-masing guru, sekarang kami pindahkan semuanya di cloud supaya lebih memudahkan. Kami juga memanfaatkan drive bersama itu untuk membantu para guru supaya tidak kesusahan dalam mengakses materi-materi pembelajaran, perangkat-perangkat pembelajaran yang itu sudah kami sediakan full komplit ada di satu folder bersama ini. Pembelajaran pun kami rubah, yang awalnya konvensional ya, kemudian kami rubah menjadi full menggunakan LMS by Classroom dari kelas 6 bahkan 5 sampai kelas 1 pun semua anak-anak belajarnya di Classroom tersebut. Ini yang menjadi tolak ukur kami untuk bagaimana pembelajaran tetap jalan walaupun di masa pandemi itu. Termasuk digital resource-nya. Kami upload semua video-video pembelajaran melalui YouTube sekolah, ada juga YouTube dari kelas, dan juga beberapa video-video pembelajaran yang itu juga kami up di media sosial sekolah seperti itu. Nah, apa yang sudah kami bangun kemarin sejak awal pandemi sampai 1 tahun kemarin, rasanya akan sia-sia jika kita tidak punya konsep kompetensi digital untuk sekolah. Makanya kemarin pada saat bulan Juli ketika saya diangkat oleh yayasan untuk menggantikan kepala sekolah sebelumnya, saya punya satu project baru atau future project yang itu saya presentasikan ke yayasan, yaitu bagaimana di program strategis 100 hari pertama saya ingin merubah. Saya punya program namanya Digital School. Untuk gurunya adalah digital kurikulum dan untuk pendidikannya jadi digital kompetensi, di mana untuk guru nantinya setiap satu guru mereka akan memiliki satu buah Chromebook atau wali kelasnya memiliki Chromebook di kelas 4, dan kemudian semua resource-nya kembali ke digital dan semua guru nantinya harus tersertifikasi Google Certified Educator level 1 and level 2. Nah, untuk di peserta didiknya nanti akan ada namanya One Student One Chromebook. Jadi setiap anak mereka akan menggunakan Chromebook dimulai dari kelas 4 dan nanti akan berlanjut tahun berikutnya kelas 3, nah yang naik kelas 4 akan terus, nah anak yang kelas 4 kan pasti naik kelas 5 sampai terus bergulir untuk dapat Chromebook semuanya, dan semua materi pembelajaran dan penilaian nanti by digital. Nah, piloting projectnya nanti ada di kelas 4, memang 120 Chromebook, 4 Chromebook per teacher, dan nanti LMS. Nah, untuk LMS nanti kami akan coba untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau tetap menggunakan LMS yang ada di sekolah, yaitu menggunakan Google Classroom. Nah, itu nanti sifatnya opsional, tetapi pada dasarnya bagaimana ekosistem ini kami membangun benar-benar ekosistem digital harus kembali lahir di Anaksaleh setelah pasca pandemi itu. Bukan berakhir ketika pandemi berakhir kemudian pembelajaran berakhir, tidak, tetapi ekosistem ini justru harus terbangun. Nah, untuk mendukung itu saya juga sudah mensosialisasikan semua program ini ke yayasan, kemudian ke komite sekolah, forum kelas, bahkan ke orang tua yang nanti akan menjadi targeting kita. Sehingga apa yang menjadi mimpi besar kami tadi untuk menjadikan ekosistem digital di sekolah itu benar-benar terwujud. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Saya Andreas Tiono.